kelalaian dan perlawanan di Desa Jati. Di sudut lain Desa Jati, di kamar rumah bambu yang hanya diterangi lampu minyak, Mas Joko dan Mbak Sri berbaring berdampingan di atas tikar pandan. Mbak Sri yang hamil tua sesekali menahan napas saat bayi di perutnya bergerak. Dan Mas Joko menempelkan telapak tangannya yang kapalan di atas perut itu. Mereka berbicara pelan tentang masa depan anak mereka. Tentang rencana memberi nama yang diambil dari bunga. Tentang harapan agar jika anak itu laki-laki, ia diajari menanam jati lebih dulu sebelum diajari kuncian silat. Dan tentang keinginan sederhana agar anak perempuan mereka nanti bisa tumbuh tenang seperti ibunya. Pembicaraan itu terpotong oleh satu letusan senjata yang kering dan keras, jelas datang dari arah rumah kepala desa, disusul letusan kedua. Setelahnya, pecah teriakan warga yang berlarian di gang, suara pintu dibanting, dan tangis panik yang bersahutan di malam itu. Mas Joko langsung bangkit tanpa suara. Dari bawah balai, ia menarik keluar golok panjang. Mbak Sri duduk perlahan sambil menyangga perutnya. Tangannya terangkat ke sanggul dan mencabut tusuk konde besi yang ujungnya diasah runcing, lalu menggenggamnya di antara jari. Sugeng, adik Mas Joko, keluar dari kamarnya dan langsung memasang kuda-kuda rendah dengan napas membunuh. Mas Joko menahannya hanya dengan tatapan tajam dan isyarat kepala ke arah belakang, memerintahkannya untuk tetap di tempat menjaga Surti. Sugeng terpaksa mundur dengan rahang mengeras, lalu berjongkok mendekap Surti yang menangis ketakutan di balik dipan. Tidak lama kemudian, pintu depan dihantam dari luar sampai palang kayunya patah. Prajurit pertama menerobos masuk dengan bayonet terhunus. Mas Joko merunduk di bawah ayunan itu. Kakinya menyapu dan mengunci betis lawan dalam satu gerakan guntingan. Tubuh tentara itu terpelanting ke lantai tanah. Sebelum sempat bangkit, golok Mas Joko turun sekali, pendek dan tepat di pangkal leher. Bersamaan dengan itu, prajurit kedua menerjang ke arah Mbak Sri dan mengarahkan bayonet ke perutnya yang besar. Mbak Sri memiringkan badan, menangkap pergelangan tangan lawan, dan memelintirnya dengan seluruh bobot tubuh sampai terdengar bunyi patahan tulang. Tusuk kondenya kemudian menghujam ke sisi leher prajurit itu berkali-kali, sampai tubuhnya ambruk dan darah merembes ke anyaman lantai bambu. Hening sesaat, hanya diisi oleh napas mereka yang memburu. Dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka, Sugeng menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Tangannya mengepal erat sampai buku jarinya memutih. Dadanya bergolak antara keinginan untuk ikut bertarung dan kewajiban menjaga adiknya. Malam itu, ia tidak mengayunkan tangan, tapi ia merekam setiap detail ke dalam ingatannya. Suara letusan yang membangunkan mereka tadi, bunyi tulang patah, dan cara kakak iparnya yang hamil tetap berdiri melindungi kandungannya. Setelah membereskan dua tentara yang menyusup masuk ke rumah mereka, Mas Joko dan Mbak Sri tidak tinggal diam. Mereka segera bergegas keluar menuju halaman desa untuk membantu warga lain yang juga sedang diteror oleh pasukan Jepang. Malam itu, Desa Jati membuktikan ketangguhannya. Pasukan Jepang yang tadinya datang menyerang berjumlah 10 orang, kini dipukul mundur dengan hebat. Warga desa yang memang terkenal sebagai ahli bela diri pencaksilat mengamuk tanpa ampun. Dari seluruh pasukan musuh, hanya 3 orang yang berhasil selamat dan kabur kembali ke markasnya dalam kondisi sekarat penuh luka bacokan serta sayatan benda tajam, termasuk sang sersan pemimpin pasukan. 7 tentara sisanya tewas mengenaskan di tanah desa. Malam itu, Desa Jati menang mutlak dan berhasil mempertahankan